Casanova. Nama Casanova telah lama digunakan sebagai julukan untuk para pria yang ahli menaklukkan hati wanita. Nama Casanova sendiri sebenarnya adalah nama seorang pria flamboyan yang ternama pada masanya. Jika kamu penggemar fiksi roman, nama Casanova mungkin sudah tidak asing lagi. Casanova digunakan sebagai julukan bagi para pria yang suka bergonta-ganti pasangan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Casanova yang sesungguhnya. Seorang pria yang tampan, pintar, namun nakal. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu kisah tokoh-tokoh dan tempat-tempat sejarah lainnya. Casanova memiliki nama lengkap Giacomo Casanova. Ia merupakan putra dari pasangan artis panggung yaitu Gaetano Casanova dan Zanetta Faruzzi yang lahir pada April 1725 di Venesia, Italia. Casanova tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Sejak kecil ia dibesarkan oleh sang nenek yang merupakan pengemis gipsi. Dengan wajahnya yang tampan membuatnya cukup populer di kalangan para wanita. Sebutan penakluk hati wanita pun didapatkan Casanova ketika usianya menginjak remaja. Dan pada saat itu ia dikirim sang nenek ke Padua, Italia untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Selama menjalani pendidikan di Padua, Casanova tinggal di rumah pendeta sekolahnya yaitu Antonio Maria Gozzi. Kedekatan Casanova dengan anak Antonio, yaitu Bettina, membuatnya sadar dengan kemampuannya membolak-balikkan perasaan wanita. Casanova berhasil lulus dari Universitas Padua pada usia 17 tahun dengan gelar sarjana hukum, dengan mempelajari kimia, matematika, dan kedokteran, di samping filsafat dan perjudian. Kelihayannya bergaul dengan orang-orang yang memiliki status tinggi saat itu, membuatnya juga memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat. Setelah lulus dari Padua, ia kembali ke Venesia. Dia menjadi bagian dari gereja dan kehilangan keperjakaannya lewat dua perempuan. Kesenangan berjudi terus berlanjut dan hutang terus bertambah sehingga akhirnya ia dipenjara. Tidak lama kemudian skandal membuatnya diberhentikan sebagai pembantu kardinal. Dia kemudian masuk militer di usia 21 tahun sebelum memutuskan menjadi penjudi profesional. Lalu dia menjadi pemain biola. Jalan hidupnya kemudian ditentukan saat dirinya menyelamatkan seorang bangsawan Venesia dan menjadi pengikutnya. Dia kemudian mengembara di Eropa, mengabdi dari satu orang ke orang lain, berhenti di Paris, Praha, Wina, Madrid, dan Moskow. Pada saat yang sama, ia terus berjudi dan melakukan petualangan-petualangan cinta. Dia menarik perhatian polisi dan menjalani pemeriksaan-pemeriksaan yang cukup lama. Pada usia 30 tahun, ia ditangkap dan dihukum 5 tahun penjara tanpa diadili dan disel di atas Istana Dos. Namun ternyata ia berhasil melarikan diri ke Prancis, di mana ia ikut mengorganisir loterai nasional dan menjadi mata-mata. Setiap kali hutang dan petualangannya terungkap, dia akan pindah dari Prancis ke Belanda, Inggris, Belgia, Rusia, dan Spanyol. Ada satu skandal Casanova yang terkenal, yaitu kisah cintanya dengan Donna Lucrezia, wanita yang dia temui di atas kereta menuju Roma, dan setelah itu ia pacari. Setelah Donna Lucrezia hamil, ia langsung meninggalkannya. Belasan tahun kemudian, Casanova berpacaran dengan wanita muda berusia 16 tahun bernama Leonilda. Mereka berpacaran sampai mereka setuju untuk bertunangan. Akhirnya Leonilda pun membawa Casanova ke rumahnya untuk dikenalkan dengan keluarganya. Waktu dikenalkan ke keluarganya, ibu Leonilda sangat terkejut melihat Casanova. Ternyata ibu Leonilda adalah Donna Lucrezia, wanita yang ditinggalkan Casanova waktu sedang hamil.
Dengan kata lain, Leonilda adalah anak Casanova sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, setelah pertunangannya dibatalkan karena fakta yang terungkap, akhirnya Casanova meninggalkan Leonilda dan ibunya. Beberapa tahun kemudian, Casanova bertemu kembali dengan Leonilda. Leonilda sedang menggendong bayi dan ternyata bayi itu adalah anak Casanova. Dengan kata lain, Casanova merupakan ayah sekaligus kakek dari anak tersebut. Bagaimana menurut kalian? Di usia 50 tahun, ia jatuh miskin. Ia terkena penyakit kelamin dan kehilangan ketampanannya. Di usianya yang ke-50, akhirnya Casanova kembali lagi ke Venesia. Tinggal di sana sampai tahun 1775. Sampai ketika kondisi Casanova sedang terpuruk, dia malah diusir dari Venesia. Akhirnya Casanova pindah ke Bohemia, atau sekarang disebut dengan Republik Ceko, dan dia menjadi pustakawan di Kastil Dux di sana. Di tahun 1789, atas saran dokter untuk mengatasi depresinya, Casanova pun mulai menulis memoir tentang dirinya. 3.000 halaman dalam hidupnya dan trik-trik dalam memikat wanita. Memor ini berisi semua hal-hal yang pernah ia lakukan bersama wanita-wanita dalam hidupnya. Dia menuliskannya secara mendetail. Dia juga tidak pernah menahan diri untuk mendeskripsikan satu persatu perempuan yang pernah ia gauli. Untuk wanita yang dia sukai, dia akan memberikan pujian habis-habisan di dalam buku ini. Tetapi ada beberapa wanita yang dia deskripsikan sebagai kotor, jelek, dan tidak tahu tata krama. Memor ini memiliki 12 jilid yang berjudul Story of My Life. Dan ceritanya berhenti ketika Casanova berumur 49 tahun. Hingga kini belum jelas alasan berhentinya penulisan buku ini. Cerita yang pasti dari buku ini adalah Casanova tidak pernah memilih-milih dalam menggauli perempuan. Dari kelas bangsawan maupun kelas yang lebih rendah, semua kelas pernah Casanova patahkan hatinya. Diperkirakan selama hidupnya Casanova telah berpacaran dengan lebih dari 200 wanita. Karena eksplisitnya buku The Story of My Life, bahkan setelah Casanova meninggal pun buku ini tidak boleh diterbitkan. Sampai akhirnya di tahun 1821 buku ini disunting oleh beberapa editor dan berhasil diterbitkan, tetapi tetap oleh pihak Vatikan buku ini dimasukkan ke dalam daftar buku yang dilarang. Dari buku ini terungkap kenapa Giacomo Casanova suka berganti-ganti pasangan tetapi tidak pernah menjalaninya dengan serius. Di buku ini dia menyatakan, "Saya mencintai perempuan bahkan sampai gila, tapi saya lebih mencintai kebebasan." Apakah kalian para wanita banyak dikelilingi Casanova lainnya? Sekian kisah mengenai tokoh sejarah Giacomo Casanova kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu updatean tentang tokoh-tokoh dan tempat-tempat bersejarah lainnya.